107 Maja FM, Suara Mojokerto. Selamat pagi, setengah siang Sobat Maja. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kalau di jam 10 sampai jam 11 siang kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di Disparpora Kabupaten Mojokerto. Jadi teman-teman Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jadi ngobrolin soal persiapan Nataru, yaitu Natal dan juga Tahun Baru. Beberapa wilayah di Indonesia ini juga menerapkan protokol kesehatan ya untuk Nataru kali ini. Sementara itu apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Disparpora Kabupaten Mojokerto. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Pak Ahmad Susilo, Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Mojokerto yang sudah hadir di Studio Maja FM. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Iya, sehat-sehat aja Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, Alhamdulillah ya. Jadi kita 1 jam ini ngobrol soal persiapan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto ini ya, jelang Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru. Nah, persiapannya sendiri seperti apa ini, Pak Ahmad? Baik, selamat siang Mbak Meda dan Iya. pendengar Radio Maja FM. Kami dari Disparpora Kabupaten Mojokerto dalam menyambut liburan, baik ini liburan semester awal nih ya, anak-anak sekolah, termasuk libur Natal dan Tahun Baru. Tempat wisata kami sejak Juli kemarin sudah mulai dibuka dan kita menerapkan protokol kesehatan. Untuk menghadapi Nataru ini, kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman koordinator di tempat destinasi wisata masing-masing kabupaten itu. Sudah kita siapkan sarana prasarananya, protokol kesehatan, kemudian SDM dan pengelolaan. Termasuk kami himbau pada teman-teman pengelola wisata swasta. Mojokerto ini harus sehat, harus nyaman, karena sebagai penyangga kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, banyak pengunjung wisata itu dari daerah tersebut. Maka kami juga harus antisipasi dan waspada untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat wisata Kabupaten Mojokerto. Makanya sebelum kami himbau juga pada para pengunjung yang nanti mau hadir ke Mojokerto, ya paling aman liburan itu di rumah. Paling aman liburan di rumah. Yang kedua, memang kalau bosan mau jalan-jalan ke tempat wisata Kabupaten Mojokerto, insya Allah kami sudah siap. Dan wisata kami sudah hampir 4 bulan ini sudah buka, dan insya Allah sehat dan aman juga. Karena kami sesuai dengan edaran dari Gubernur beberapa waktu yang lalu terkait dengan persiapan usaha pariwisata untuk menghadapi pandemi ini. Yang pertama, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kemudian kita menyiapkan tenaga, SDM dan sebagainya untuk menghadapi atau melayani pengunjung itu tetap aman, pakai face shield seperti itu. Kemudian kalau sudah masuk di tempat wisata, mereka juga harus diharapkan tetap pakai masker, menjaga jarak. Kemudian juga harus yang perlu diperhatikan, paling tidak membawa hand sanitizer. Ini yang walaupun kita di titik-titik tertentu sudah kita siapkan tempat cuci tangan sekaligus sabunnya di situ. Jadi untuk pariwisata sendiri di Kabupaten Mojokerto semuanya buka ini ya Pak? Sesuai arahan Pak Bupati pimpinan kemarin dalam rapat Forpimda, dan mungkin teman-teman media juga kemarin diundang pada sore hari, tetap kita buka tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Para pengunjung dites dulu suhunya sebelum masuk. Kalau di atas 37 ya mohon maaf istirahat dulu, nanti
dicek lagi sampai 3 kali. Kalau masih tetap 37, kami mohon maaf juga, mohon tidak masuk, kembali saja istirahat di rumah seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak diarahkan ke rumah sakit atau apa gitu? Iya. Monggo kalau memang 37 ke atas kita sarankan boleh kembali ke rumah atau langsung tetap ke rumah sakit, tetap kita siapkan kendaraan ambulan dan sebagainya. Oh, untuk menuju ke rumah sakitnya itu ya. Tapi tetap nggak boleh masuk ke dalam lokasi nih? Nggak boleh ya. Itu kan sebelum pintu masuk. Jadi untuk masuk ke dalam lokasi sendiri ada pemeriksaan bawaan nggak sih Pak? Kalau bawaan yang bekal tidak, tapi kita cek suhu tetap. Kemudian kita harus juga pakai masker. Kemudian harus cuci tangan seperti itu. Oke. Untuk wisata-wisata yang bukannya 24 jam ini hanya pemandian air panas Pacet atau ada beberapa daerah lain atau wisata-wisata lain yang ada di kabupaten ini? Sementara yang milik Pemkab yang 24 jam itu kawasan Padusan. Air panas itu sama Jolotundo. Sama Jolotundo ya. Itu yang buka 24 jam. 24 jam. Okay. Itu juga pengawasannya ketat. Pada saat tahun baru menjelang tahun baru Nataru ini juga di sana juga ada tambahan dari teman-teman TNI Polri, teman-teman Satgas Covid Kabupaten maupun di kecamatan itu membantu kita. Ini juga sebagai apa untuk mencegah, kita juga membantu untuk mengingatkan bagi para pengunjung yang lupa tidak menggunakan protokol kesehatan. Oke. Ini untuk jelang libur Natarunya ini mulai kapan ini Pak? Kalau dihitung? Kalau sesuai dengan edaran dari Kementerian SKB 3 Menteri itu kan mulai 24 itu kita cuti Natal, kemudian tanggal 25 libur Natal, tanggal 26 cuti, hari Jumat itu tanggal 27 Sabtu, ya. 26, 27 Sabtu Minggu. Nah, jadi long weekend ini weekend. Persiapan long weekend ini. Ya. Kalau untuk tahun barunya? Tahun barunya libur tahun baru itu mulai tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 31 hari Kamis, hari Jumat tanggal 1, tanggal 2 hari Sabtu, kemudian hari Minggu tanggal 3 itu. Itu long weekend juga. Long weekend juga. Ya, jadi 2 minggu ini lah anak-anak liburan sekolah kan mulai besok tanggal 24 sampai masuk tanggal 4. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 3 itu liburan panjang anak-anak sekolah. Ini antisipasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sparpora untuk membludaknya pengunjung ini, ya, Pak? Kemarin kami sudah koordinasikan, perintahkan pada teman-teman kalau memang pengunjungnya sementara ini kan kuotanya kan 50% dari kapasitas. Ya, kalau memang berjubel ya kita buka sistem buka tutup. Kalau sudah penuh kita tutup dulu. Kalau sudah ada yang keluar baru kita masukkan. Oh begitu. Ya. Jadi nunggulah di luar ini ya. Ya. Jadi sambil nunggu itu apa yang mereka lakukan? Dikasih hiburan atau bagaimana? Ya, kan banyak orang jualan, lihat-lihat apa itu ada buah-buahan di situ kan banyak PKL di situ, Mbak. Oke. Kalau kegiatan dari teman-teman di Sparpora sendiri untuk menyambut Nataru ini apa ini? Ya kita membantu teman-teman di lapangan yang di kantor itu, kemudian kita juga ikut memantau, membantu terus persiapan yang di kantor itu kita nyiapkan sarana prasarana. Kalau di lapangan sana ada yang kurang kita cukupi dari kantor. Begitu ya. Jadi nggak ada kegiatan sendiri ya untuk teman-teman di Sparpora ya. Oke, untuk masyarakat boleh gabung di 326 100 untuk tanya-tanya bareng dengan Pak Ahmad Susilo, Kadis Sparpora Kabupaten Mojokerto ini terkait dengan persiapan destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto jelang Nataru atau Natal dan Tahun Baru. 326 100 atau di 081 13 14 1007. Nanti kita lanjut lagi untuk program talk show bersama dengan teman-teman Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Baik, Sobat Moja, masih di program Mojain Harmoni dan kita masih talk show ya bareng Pak Ahmad Susilo, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Ini membahas soal persiapan destinasi wisata di Kabupaten
Kabupaten Mojokerto jelang Nataru. Informasi nanti akan diupdate lagi, dan apa-apa saja sih persiapan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan teman-teman di Sparpora Kabupaten selama pandemi ini. Sebelumnya saya punya satu informasi Sobat Maja. Untuk Anda yang berniat mau ngecat rumah, langsung meluncur saja ke Samijaya, yaitu di Jalan Pahlawan 15B atau Jalan Gajah Mada J5 Mojosari. Di sini beragam cat itu disiapkan. Nah, koleksi terbaru sekarang ini ada Toa Paint. Toa Paint ini bermacam-macam mereknya. Jadi mulai dari Toa Extra White Primer, kemudian Toa Gold, dan juga Toa Super Shield. Toa ini memiliki keunggulan masing-masing. Kalau Toa Super Shield, keunggulannya itu heat reflektif yang bisa memantulkan panas dari sinar UV, sehingga udara di dalam ruangan masih tetap adem, masih tetap dingin, sehingga ruangan di dalam ruangan ini ya bisa dikatakan hematlah pemakaian listrik ya, karena tidak pakai menggunakan AC atau juga kipas angin dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau Toa Gold ini keunggulannya cat super mewah dengan formula aktif pigmen emas kualitas premium. Tidak mudah kotor saat musim hujan, mudah dibersihkan juga ketika ada tanah atau lumpur yang melekat. Sementara untuk Toa Extra Wet Primer, ini untuk Anda yang pengen temboknya bebas dari jamur, lumut, dan pengapuran. Bisa menggunakan Toa Extra Wet Primer. Bahkan tembok dalam keadaan basah pun ini masih bisa digunakan. Jadi untuk Anda yang mau renovasi rumah, pengen ngecat rumah tapi takut cuaca, nggak usah bingung, Anda bisa menggunakan produk dari Toa Paint yang diadopsi dari toko Samijaya. Ada di Jalan Pahlawan nomor 15B atau Jalan Gajah Mada J5 Mojosari. Telepon 0851 0212 8000. Cek juga Instagramnya di @mojokerto_spain_center. Kembali lagi dengan saya Maida dan juga Pak Ahmad Susilo nih ya, Kadis Parpora Kabupaten Mojokerto, yang bahas soal persiapan destinasi wisata yang ada di kabupaten ini jelang Nataru. Pak, kalau untuk wisata di Mojokerto sendiri di kabupaten itu kan bukanya sudah bulan Juli kemarin ya, jadi sudah beberapa bulan ini kan ya, sampai di Desember ini. Bagaimana geliat masyarakat datang ke tempat wisata setelah dibuka ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Waktu kita tutup itu kan banyak mungkin karena masyarakat jenuh, kepingin keluar rumah. Nah, kemudian juga sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa Mojokerto ini sebagai penyangga kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, sehingga banyak pengunjung yang waktu itu yang belum dibuka wisatanya itu banyak yang di jalan-jalan. Nah, ini yang merepotkan petugas, tiap hari harus menghalau. Terus kemudian masukan dari Forpimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati itu memantau tiap hari seperti itu, sehingga mengambil kebijakan daripada mereka itu banyak di jalan-jalan, yang di warung-warung yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka kita masukkan ke wisata kita siapkan dengan menggunakan protokol kesehatan tadi. Tiap hari, hampir 2 hari sekali, tempat-tempat itu kita semproti semuanya. Kita siapkan sarana prasarana tadi, ada tempat cuci tangan, sabun, kita ukur suhu badannya, itu kita siapkan sebelum kita buka. Nah, setelah itu sampai Desember ini alhamdulillah tadi pengunjung banyak, sudah ada peningkatan lah, alhamdulillah. PAD kami juga sudah 100% sudah tercapai, karena itu juga ada refocusing atau pengurangan revisi PAD sebelum COVID dulu. Begitu ya. Jadi paling tidak ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Nah, kita salah satunya untuk mencegah penyebaran dari pimpinan Forpimda itu kemarin ya, daripada pengunjung anak-anak itu berkerumun yang di warung-warung yang tidak menyediakan cuci tangan dan sanitizer dan sebagainya, ya mending amannya kita
masukkan di lokasi atau destinasi wisata. Yang memang benar-benar aman ini. Aman, benar-benar aman dan pengendaliannya juga, pengawasannya juga sangat ketat sekali. Gitu. Oke, ini untuk geliat para pengunjung. Untuk pedagangnya sendiri? Pedagang karena sudah lama waktu itu ndak dibuka, ndak bisa bekerja, mereka juga rame minta Pak Bupati supaya membuka pesta dan kita bisa bekerja kembali. Karena apa? Waktu itu pemerintah sehat penting, ekonomi juga penting. Jadi wisata tetap buka, protokol kesehatan tetap dijalankan sehingga para pedagang ini bisa berjualan, melakukan kegiatan kembali seperti semula. Tapi tetap tiap warung-warung itu harus disediakan cuci tangan ini ya? Iya, protokol kesehatan yang bagaimana cara melayaninya, yang dulu biasanya pakai masker dan pakai face shield itu biar aman. Terus di tempat-tempat warungnya harus disediakan cuci tangan maupun hand sanitizer dan sabun juga seperti itu. Begitu ya. Untuk pedagangnya sekarang sudah mulai banyak yang buka atau masih separuh aja atau gimana ini? Sudah hampir semuanya sudah mulai bisa buka kembali. Dan mereka juga menyampaikan pada pemerintah sangat berterima sekali, terima kasih sekali bisa berjualan kembali. Seperti itu. Ya. Baik, untuk Anda yang mau gabung bisa di line interaktif 32600 atau di 081 13 14 1007. Apa ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Maja FM? Oke, baik, belum ada yang masuk ya. Untuk ini Pak, tempat wisata yang lain, saya dengar kan mulai buka dari jam 8 sampai jam 4 sore ya? Ini ada pengecualian nggak untuk yang buka non-stop ini? Kalau perlakuannya sama, setiap pergantian shift yang non-stop itu ya mempersiapkan tempatnya, termasuk dirinya juga, bagaimana cara melayani pengunjung itu biar aman, nyaman di situ, protokol kesehatan tetap dijalankan. Satu lagi wisata yang buka non-stop 24 jam itu adalah wisata religi yang di makam Troloyo itu. Jadi ada 3 berarti ya? Ada 3, ya. Jolotundo, Padusan, sama Troloyo. Oke. Jadi ini untuk yang 24 jam non-stop ya. Untuk wisatanya. Kalau untuk wisata-wisata lain juga penerapannya sama atau personil yang dikerahkan ini ya, seperti dari teman-teman dinas kesehatan, itu juga ada di setiap wisata? Untuk persiapan Nataru ini teman-teman dinas kesehatan, terus Satpol PP, polisi membentuk posko Mbak di tempat-tempat wisata. Ini kita juga bekerja sama juga, sinergi, itu ada membentuk posko terkait dengan untuk mencegah penyebaran itu, juga antisipasi membeludaknya pengunjung itu. Disediakan ini tes rapid nggak di tempat wisata ini? Untuk sementara ini menunggu dari dinas kesehatan. Kalau yang liburan yang kemarin itu kita ada, mudah-mudahan ini juga ada. Oke. Ini beda dengan tempat wisata ya Pak Ahmad ya. Kalau untuk pusat perbelanjaan bagaimana ini? Jelang Nataru ini ada penutupan atau memang tidak? Kan memang kemungkinan perlakuannya juga sama dengan kita. Kita juga ada himbauan dari pemerintah, dari khususnya Kabupaten Mojokerto terkait dengan persiapan Nataru ini. Kegiatan masyarakat berupa kegiatan keagamaan harus mematuhi protokol kesehatan. Syarat dan ketentuan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan tidak lebih dari 50% dari kapasitas tempat yang dipergunakan, termasuk tempat wisata juga. Tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang melebihi 50% kapasitas tempat yang dipergunakan. Sama dengan kita himbauan kepada penyelenggara atau pengelola wisata maupun hotel itu menjelang tahun baru dan Natal ini tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Yang biasanya ikonnya tahun baru itu ada pesta kembang api, hiburan-hiburan, dan untuk tahun ini itu dihimbau tidak dilaksanakan. Tapi tidak ditutup ya untuk pusat perbelanjaan atau hotel-hotel ini? Tidak ya untuk yang di Kabupaten Mojokerto ya. Cuman tetap protokol kesehatan harus 50% dari kapasitas hotel maupun tempat-tempat wisata itu. Kalau misalkan mereka melanggar?
Ya itu kan nanti ada petugas satgas tiap posko ini tadi posko ya? itu keliling untuk itu mengevaluasi juga dan memantau di tempat-tempat wisata maupun hotel. Ada sanksi nggak kalau misalkan mereka melakukan pelanggaran? Sanksinya ya memang ditutup. Gitu ya? Iya. Jadi ditutup ini ya kalau misalkan kalau memang dia melanggar himbauan protokol kesehatan itu nanti tim Satgas Covid Kabupaten itu nanti yang memberikan sanksi. Oke. Harapan untuk masyarakat yang mau datang ke tempat wisata, kadang-kadang mereka juga agak sedikit takut Pak Ahmad ya. Untuk himbauan kepada masyarakat. Ya sekali lagi pada masyarakat yang mau jalan-jalan berwisata ke Kabupaten Mojokerto, insya Allah tempat wisata kita ini sangat aman sekali. Protokol kesehatan tetap kita jalankan secara ketat. Pengunjung juga harus wajib juga ikut berpartisipasi untuk membantu untuk mencegah penyebaran COVID ini ya dengan melakukan 3M itu. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Pakai face shield ya kalau misalkan diperlukan. Lebih aman, lebih amannya pakai face shield gitu. Ini untuk pengunjung anak-anak juga diberlakukan hal yang sama? Sama juga. Jadi nggak hanya orang dewasa saja? Tidak orang dewasa saja. Semua masuk wisata harus pakai masker wajib. Wajib. Oke, baik. Untuk Anda yang lain saya masih undang kembali di 326100 atau di 0813114107. Saya coba geser ke teman-teman di Gatekeeper. Ada pertanyaan ini Pak Ahmad ya? Iya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya Maja di 081131410007 dari Ibu Rahayu di daerah Kutorjo, mau menanyakan kalau untuk masalah pembukaan usaha seperti kafe atau warung kopi ini kan kemarin kabarnya saya tahu itu di wilayah kota aja yang tidak diperbolehkan untuk dibuka ketika Natal dan Tahun Baru. Tapi untuk di wilayah kabupaten, kalau untuk tempat usaha seperti kafe atau warkop, apakah diperbolehkan tetap buka? Seandainya boleh, ada persyaratan khusus apa yang harus diterapkan atau dilakukan? Baik. Ini ngomong soal warung kopi dan juga warkop dan juga kafe nih ya Pak Ahmad ya. Jadi kalau di kota kan memang tidak diperbolehkan. Kalau di Kabupaten Mojokerto sendiri bagaimana? Apa yang harus pemilik kafe atau warkop lakukan? Ya. Sebagaimana edaran yang kami terima yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk tempat-tempat kafe itu diperbolehkan masih buka, tapi tetap harus protokol kesehatan. Dan hampir tiap hari teman-teman Satpol PP gabungan dengan TNI Polri itu melakukan operasi justisi. Ya dengan harapan teman-teman atau pengelola kafe, warung dan sebagainya sama ikut mencegah penyebaran COVID, yaitu dengan jaga jarak, ya menata kursinya itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun hand sanitizer juga. Yang biasanya ini teman-teman yang pengunjung justru ini yang mencari malahan. Iya. Kok cuci tangannya nggak ada gitu ya Pak ya. Kemudian juga kursi ditata sudah jaga jarak, mereka lebih berdekatan. Ya ini yang kesadaran kita harus kita tingkatkan sekali lagi. Saat ini pandemi sudah naik lagi perkembangannya, mari kita bersama-sama untuk menjaga baik pemilik kafe maupun para pengunjung. Jadi untuk kafe dan juga warkop sendiri minimal maksimal tutup jam berapa ini, Pak? Ya ini kalau apa tergantung pemilik kafe atau memang ada batas waktu harus jam 12 tutup atau kalau bagaimana? Sementara edaran dari pemerintah tidak ada seperti itu. Tapi ya sama-sama harus kita sama-sama menjaga supaya tidak terlalu larut penyebaran ini, tidak terlalu larut malam penutupnya ya kita jam 10 jam 11 lah. Ya. Jadi ada teman-teman nanti kalau tetap buka sampai pagi, ada petugas sendiri yang melakukan tindakan disiplin terkait dengan protokol COVID itu, Pak. Begitu ya. Jadi memang tidak ada aturan kalau misalkan mau buka kapan, cuman ya itu tadi harus paham sendiri gitu ya, Pak ya. Mau tutup jam berapa,
Dan kalau misalkan sudah mulai banyak ya harus nunggu di luar dulu. Iya. Ganti-gantian gitu ya. Oke. Untuk Anda yang lain saya masih undang kembali di 326 100 atau di 081 13 14 1007. Nanti kita akan balik ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Ahmad Susilo, Kadis Parpora Kabupaten Mojokerto terkait dengan persiapan destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto jelang Nataru. Si bareng dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Masih ada Pak Ahmad Susilo, Kadis Parpora Kabupaten Mojokerto. Ini tentang persiapan destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto jelang Nataru. Jadi tanggal 24 itu sudah mulai ini lagi ya Pak ya, diterapkan ini ya Pak ya, sampai nanti awal tahun. Ya. Jadi memang beberapa persiapan memang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sparpora. Sudah. Mulai dari penyemprotan disinfektan, kemudian persiapan ambulan tadi ya. Jadi satu wisata satu ambulan atau bagaimana ini Pak? Walaupun bukan ambulan tapi kita sediakan kendaraan di gitu. masing-masing tempat wisata. Jadi memudahkan untuk pengunjung ya kalau misalkan membutuhkan perawatan yang urgent, yang cepat gitu. Agar bisa ditindaklanjuti dengan segera ya. Oke, sepertinya kita sudah pada di titik akhir acara Pak Ahmad ya. Ada closing statement yang harus diberikan terkait pembicaraan kita kali ini. Monggo silakan. Untuk para pengunjung, kita tidak usah rekreasi atau ke tempat yang jauh. Apalagi masa pandemi ini di Mojokerto ini banyak destinasi, mulai wisata religi, budaya, wisata alam, kemudian juga ada budaya, termasuk yang rame saat ini adalah wisata trekking atau pendakian. Ini kita tidak usah jauh-jauh, datang ke Mojokerto saja. Wisata di Kabupaten Mojokerto insya Allah sehat, nyaman, aman karena kita penerapan protokol kesehatan. Sekali lagi para pengunjung yang mau berkunjung ke wisata Mojokerto tetap harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun yang sudah kami siapkan di tempat-tempat wisata tersebut. Bahkan maka lebih baik teman-teman atau para pengunjung bawa hand sanitizer sendiri. Oke, jadi harusnya jaga diri lah minimal ya Pak ya. Kita sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Yang menjaga, yang ingin sehat itu bukan orang lain, kita sendiri yang harus menjaga kesehatan. Betul. Kalau misalkan suhunya di atas 37 ya mbok ya di rumah aja. Nggak usah kemana-mana gitu ya Lebih Pak. aman liburan ini di rumah saja. Tapi kalau misalkan mau ke kalau bosan di rumah ya kami mulai Trowulan, Pacet, Trawas membuka wisata untuk para pengunjung. Dan sekali lagi jangan berkerumun di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini bahaya. Mending langsung masuk wisata saja. Jadi, kami cek, kami awasi, kami jaga juga. Nah itu ya sudah dipersiapkan segala sarana dan prasarana ya Pak ya. Terima kasih kedatangannya Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Wiji juga yang tadi ngobrol-ngobrol dikit tapi nggak mau ngomong on air ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya untuk liburan kali ini. Dan untuk pasien COVID di Kabupaten Mojokerto khususnya selama Nataru ini nggak ada peningkatan. Mudah-mudahan tidak ada klaster liburan. Nah itu dia, itu yang kita harapkan. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh.